Hello, welcome back di Otak-Atik Mindset bareng aku Stefan Purba. Aku mengucapin selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini kamu makin sehat, pekerjaan diperlancar, dan buat yang punya bisnis semoga omsetnya makin kenceng. Bisa dibilang kita baru aja melewati masa-masa yang cukup sulit di tahun 2020 kemarin. Pandemi menyerang and shit happen, PSBB dilakukan, dan banyak bisnis berguguran. Imbasnya, angka pengangguran makin meningkat. Tahun 2021 nggak ada jaminan keadaan bakal makin membaik. Tapi setidaknya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. That's the point. So, berhenti menyupai tahun 2020 kemarin dan lebih optimis menyambut 2021. Bicara mengenai pergantian tahun, pasti di kalangan para pebisnis banyak yang penasaran. Kira-kira bisnis yang bakalan viral atau tren tahun ini apa ya? Bisa aja ada produk lama yang kembali hits atau ada produk inovasi baru yang bakalan muncul. Semua itu bisa aja terjadi dan sulit sekali ditebak secara pasti. Tapi kali ini kita nggak akan bahas prediksi produk apa yang bakalan laris di tahun 2021. Pembahasan kita kali ini akan lebih dari itu. Aku nggak akan bahas prediksi, tapi aku akan coba ngasih insight biar kamu dan bisnismu bisa viral. Ya, karena viral itu adalah kesempatan yang dipertemukan dengan persiapan yang matang, bukan hanya sebuah keberuntungan semata. Itu semua ada ilmunya. Namanya viral marketing. Viral marketing merupakan strategi pemasaran yang mendorong individu untuk menyampaikan sebuah pesan pemasaran kepada individu lainnya sehingga menciptakan potensi pertumbuhan yang eksponensial. Layaknya sebuah virus, strategi viral marketing memanfaatkan perkalian cepat untuk melontarkan pesan ke ribuan atau bahkan jutaan individu lainnya. Dan itu semua didukung oleh sosial media yang memudahkan sebuah produk atau bisnis atau konten bisa viral hanya semudah menekan tombol share saja. Ada beberapa contoh kasus konten marketing perusahaan lokal dan multinasional yang bisa membuat sebuah produk bisa viral. Mereka tidak menciptakan produk yang berpotensi viral, tapi mereka menciptakan strategi marketing yang bisa viral. It's all about strategic. Ini beda loh ya, catat. Dan kali ini aku akan coba ceritakan kisahnya kepada kalian. Siapa tahu ada yang niru atau terinspirasi untuk membuat konten bisnismu sendiri yang bisa berpotensi viral. Kan lumayan ya, daripada yang dibahas di awal tahun masalah prediksi, mending kan caranya biar bisa viral. Langsung saja yang pertama ada kisah Red Bull saat memasarkan produknya di London. Waktu itu Red Bull hanyalah brand kecil yang harus menghadapi kenyataan ketatnya persaingan industri minuman ringan di London. Apalagi Red Bull memiliki produk yang unik dan aneh, terutama dari segi rasa. Buat yang baru pertama kali mencoba kerating deng pasti paham apa yang aku maksud. Rasanya bisa dibilang unik di lidah, tapi Red Bull berani menjual dengan harga yang tinggi. Meski rasanya terbilang aneh, harganya tinggi dan persaingan pasarnya ketat, tapi Red Bull punya strategi jenius untuk memenangkan persaingan yang mungkin belum pernah terlintas dilakukan oleh para kompetitornya. Jadi Red Bull memakai cara yang low budget untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap brandnya. Mereka pergi ke setiap tempat sampah yang ada di kota London dan mengisinya dengan kaleng kosong Red Bull. Hah? Kok kaleng kosong? Apa hubungannya sama teknik marketing? Eits, tunggu dulu. Coba lihat efek apa yang terjadi setelahnya. Hal aneh yang dilakukan oleh pihak Red Bull itu ternyata menciptakan persepsi masyarakat. Seolah-olah ada permintaan yang besar untuk produk Red Bull. Alias, orang-orang akan beranggapan kalau produk Red Bull itu laris manis. Sampai-sampai seluruh tong sampah yang ada di kota London penuh dengan kaleng kosong Red Bull. Apalagi saat itu, lalu lintas pejalan kaki di kota London cukup tinggi. Jadi makin banyak orang yang melihat tumpukan kaleng Red Bull. Itu membuat produk Red Bull menjadi viral dan sisanya sejarah yang berbicara. Produk Red Bull kini makin mendunia. Menurut kalian ini strategi marketing yang jenius atau licik sih? Yang kedua, ada film Blair Witch Project. Film ini merupakan pionir dalam menjalankan viral marketing di dunia internet. Film ini bahkan mencetak Guinness Book of World Record untuk top budget box office ratio. Saking suksesnya, film ini bisa mendapatkan pendapatan mencapai 240,5 juta US dollar dengan hanya mengeluarkan biaya produksi sebesar 22.000 US dollar. Hitungan rasio biayanya, mereka hanya mengeluarkan $1 untuk setiap 10.931 US dollar yang dihasilkan. Anjir, untung berapa ribu persen itu? Terus kenapa film ini bisa begitu fenomenal di era tahun 90-an akhir? Emangnya sebagus itu ya? Pemasaran film ini dimulai dengan cerita yang mengabarkan ada 3 siswa yang sedang membuat film dokumenter hilang di hutan. Kisah itu diceritakan di sebuah website yang memuat berbagai aspek mengenai kasus tersebut. Mulai dari biografi 3 siswa yang hilang, wawancara dengan orang tua, penyidik, polisi, hingga liputan yang dimuat di media. Di situs itu, user bahkan bisa melakukan chat hingga dapat berdiskusi dengan user lain seputar kasus itu. Website tersebut begitu meyakinkan, sehingga banyak orang percaya kalau cerita itu benar-benar terjadi.
Publik nggak tahu kalau sebenarnya itu hanyalah cerita dari sebuah naskah film. Beruntungnya, saat itu validitas cerita tidak dipertanyakan karena penggunaan internet waktu itu masih terbatas sekali. Tahun 1999, media sosial sekelas Twitter dan Facebook juga belum ada. Hingga akhirnya cerita itu begitu populer di masyarakat. Sehingga kemudian ketika diangkat menjadi film, orang-orang yang antusias dengan cerita itu membuat antrian di bioskop membludak. Cerita berikutnya berasal dari industri musik. Radiohead melakukan gebrakan di industri musik dengan mengumumkan bahwa mereka telah membagi-bagikan album digitalnya secara gratis yang dapat diunduh lewat website. Radiohead membebaskan para fans untuk membayar berapapun jumlah yang dianggap pantas oleh fans. Itu pun jika mereka mau, kalau nggak mau ya bisa gratis. Hasilnya, strategi itu menjadi salah satu gebrakan pemasaran yang tersukses dalam industri musik. Hanya dalam 2 minggu saja, Radiohead berhasil menjual 1,2 juta album dengan rata-rata harga $8 tiap pembeli. Yang artinya pendapatan yang dihasilkan sebesar 9,6 juta US dollar. Sebuah prestasi yang luar biasa, mengingat album itu sama sekali nggak memiliki anggaran pemasaran sama sekali, dan hanya mengandalkan teknik viral marketing saja. Pasti kalian ada banyak yang mikir, wah itu sih enak, orang bule duitnya banyak. Kalau diterapin di Indonesia yang masyarakatnya doyan gratisan ya pasti bangkrut sih. Buat kalian yang punya perspektif itu, sorry to say guys, you are wrong. Aku pernah menerapkan strategi yang sama beberapa tahun yang lalu, yaitu saat menjual sebuah e-book. Harga e-book awalnya aku patok Rp30.000. Karena penjualan makin lama makin menurun, aku berinisiatif untuk membebaskan customer untuk menentukan harga e-booknya sesuka hati. Boleh bayar 1.000 perak, 10.000 perak, 100.000, atau 1 juta juga boleh. Awalnya prediksiku rata-rata pembayaran mungkin hanya sekitar Rp10.000 mungkin. Tapi ternyata aku salah. Rata-rata orang bayar adalah 50.000. Bahkan banyak juga yang membayar 100.000 bahkan 200.000. Ajib bener deh waktu itu. Ada juga sih yang bayar 10.000, bahkan ada juga yang transfer 1.000 perak. Tapi itu jumlahnya kecil banget deh, mungkin sekitar 2 atau 3 orang saja. Dan ini membuktikan kalau strategi viral marketing benar adanya. Cobain sendiri deh, rasanya Semangka. mantap. Sebuah kedai kopi di Virginia, Amerika Serikat juga tercatat pernah menerapkan strategi viral marketing. Jadi ada sebuah kedai kopi di Amerika yang beberapa waktu yang lalu sempat viral karena membuat customernya menerapkan sopan santun. Kalau biasanya kita sebagai business owner yang harus ramah dan sopan kepada customer, kedai ini malah sebaliknya. Istilah kasarnya, owner bisnislah yang memaksa customer untuk berperilaku sopan kepada pihak kedai. Mereka memasang papan promosi di depan pintu masuk yang menarik perhatian semua orang. Di papan itu tertulis 3 macam harga berbeda untuk secangkir kopi yang sama. Small coffee dengan harga $5, small coffee please ditarif $3, sedangkan hello one small coffee dikenakan harga $1,75. Harganya beda padahal kopi dan ukuran cupnya sama. Kok aneh ya? Apa yang membedakan kok sampai harganya nggak sama? Ternyata teknik promosi itu bertujuan untuk mengingatkan setiap orang agar menggunakan sopan santun. Nggak disangka, hal yang dilakukan itu malah menjadi viral di sosial media hingga diliput media-media besar. Udah niatnya baik, bisa viral lagi. Ini kayaknya teknik viral marketing yang sesuai sama budaya kita. Mas, kawelek guaan aja kok, Mas. Cacok. Lalu sana kok. Aku sama cacok. Strategi marketing unik yang pernah diterapkan di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Citato dan Indomie. Dua perusahaan besar itu berkolaborasi untuk menciptakan satu varian Citato rasa baru yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia, yaitu Citato rasa Indomie goreng. Ngebayangan aja udah bikin ngiler anjir. Citato cemilan ringan yang menjadi salah satu primadona kalau pergi ke supermarket itu membuat rasa baru Indomie goreng yang aku yakin semua lidah orang Indonesia entah kaya atau miskin, muda atau tua pasti pernah merasakannya. Ngebayanginnya aja udah pasti viral tuh. Ditambah dengan strategi buzzer marketing yang Indofood Group lakukan, menjadi viral bukanlah hal yang sulit untuk terwujud. Dan terakhir, ada satu fenomena viral marketing lagi yang sempat heboh beberapa bulan kemarin. Pasti banyak di antara kita yang mengenal Arif Muhammad, seorang influencer dan pebisnis panutan anak muda zaman now. Kayaknya apapun yang dijual Arif Muhammad itu pasti bakalan laris manis deh ya. Udah ada banyak banget buktinya. Launching kaos baru di Billionaire Store langsung sold out hanya dalam hitungan menit itu kayak udah biasa. Dan yang terbaru adalah perihal baliho dirinya yang sempat viral. Beberapa waktu yang lalu, warganet digegerkan dengan foto Arif Muhammad di billboard atau baliho besar yang terpampang di pinggir jalan raya. Balihonya bertuliskan, siap menjadi nomor 1.
Pernyataan itu sungguh ambigu karena waktu itu posisinya sedang menjelang pilkada. Akibatnya banyak orang yang berspekulasi kalau Arif akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Dalam sekejap, baliho itu viral di internet. Bahkan sebelum pihak Arif Muhammad mengklarifikasi maksud dari kata-kata di baliho itu. Hingga akhirnya pada tanggal klarifikasi yang telah ditentukan, terjawab sudah kalau Arif Muhammad bukanlah hendak terjun ke dunia politik. Ia hanya tengah menjadi bagian dari promosi brand prep studio yang baru saja diakuisisinya. Maksud dari baliho itu ternyata adalah Arif berharap agar brand prep studio itu bisa menjadi nomor 1 di Indonesia sesuai dengan tagline di balihonya yang viral. Sebuah strategi marketing yang jenius karena gara-gara viral, prep studio jadi kebanjiran order hingga puluhan ribu piece dalam waktu yang sangat singkat. Teknik ini terbukti bukan cuma bisa mengangkat brand awareness, tapi juga sekaligus meningkatkan closing rate secara signifikan. Kalau kita mempelajari ke-6 contoh teknik marketing yang sudah aku bahas ini, sebenarnya ada satu kesimpulan yang bisa dipetik. Viral marketing itu bukan sebuah kebetulan atau mujizat yang bisa begitu saja terjadi. Ada pola yang membentuk sebuah viral marketing. Secara singkat aku bakalan coba mengkulik gimana caranya biar bisa membuat sebuah konten berpotensi viral. Menurutku ada 3 cara konten bisa viral. Yang pertama, karena diciptakan oleh public figure. Kebanyakan konten-konten viral itu biasanya hanya diciptakan oleh para public figure yang memiliki banyak massa dengan tingkat engagement yang tinggi. Contohnya seperti Arif Muhammad itu tadi. Kamu jelas gak bisa meniru cara Arif Muhammad. Jangan berharap kamu bisa viral hanya karena ikut-ikutan pasang baliho segede gaban. Bisa aja sih viral, tapi kesempatannya jauh lebih kecil. Cara kedua, membuat konten yang kontroversi, seperti konten-konten sombong, joget-joget erotis, dan lain sebagainya. Ya, aku nggak menyarankan kamu untuk menggunakan cara kedua ini sih, karena menurutku kurang etis aja. Tapi kalau kamu bukan seorang influencer, hanya seorang manusia pada umumnya dan nggak mau membuat konten yang kontroversi, tenang, kamu bisa menggunakan cara ketiga, mengikuti tren. Kamu harus peka sama hal-hal yang sedang tren atau booming di pasaran. Buatlah konten yang sesuai dengan versi dan stylemu sendiri. Untuk cara ini, kecepatan dalam mengeksekusi adalah kuncinya. Kamu nggak boleh telat sedikit pun untuk mengeksekusi konten karena tren itu sifatnya sementara dan nggak lama. Kalau bisa memprediksi konten sebelum begitu viral, malah bagus itu. So, kira-kira dari 6 contoh kasus viral marketing tadi, konten mana sih yang mungkin bisa kamu tiru? Atau konten mana yang jadi favoritmu? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menjadi penonton setia channel ini sepanjang tahun 2020 dan semoga tahun 2021 aku bisa terus konsisten memberikan konten fresh putar dunia entrepreneur. Ingat, apapun yang terjadi sepanjang tahun 2020 kemarin, berhentilah untuk mengutuk 2020. Hiduplah di tahun 2021 tanpa bersungut-sungut. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya. Saya Stefan Purba. Until next time, keep struggle.